Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat aneh dan konyol dalam hubungannya dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan sampai dengan taraf Mahkamah Agung. Jadi yang terjadi adalah putusan pengembalian gaji sejak bekerja dari awal sampai sekarang itu puluhan tahun namanya, dan ganti rugi pencemaran nama baik. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah betul? Apa alasannya? Apakah pernah ada nggak yang mengalami gaji sejak awal bekerja harus dikembalikan? Saya pikir mungkin belum ada yang mengalami ya. Dan barangkali saya yang pertama kali mengalami bahwa gaji sejak puluhan tahun saya bekerja, sejak tahun 1971 harus saya kembalikan. Dan bukannya hanya itu, tapi juga pencemaran nama baik Bluebird. Apakah betul Bluebird nama baiknya jatuh di masyarakat? Dan apa yang menyebabkan hal itu jatuh? Apakah ada buktinya? Kita lihat bahwa Bluebird tetap berkembang dan tetap nama baiknya jatuh, walaupun belakangan dengan adanya berita yang bisa saya buktikan memang namanya agak jatuh. Tapi bukan itu yang menyebabkan kerugian yang demikian besar. Jadi di sini kerugian yang dianggap harus saya kembalikan tidak tanggung-tanggung. 140 miliar. 40 miliar untuk gaji yang harus saya kembalikan sejak awal bekerja sampai gugatan ditayangkan. Dan ini sudah disahkan oleh pengadilan, sudah inkrah, dan saya sudah dipanggil untuk membayar 140 miliar. Dan bukan hanya itu, biasanya tidak pernah ada sesuatu yang sifatnya ban prestasi. Ini kan bukan hutang piutang, tapi ban prestasi. Kalaupun ban prestasi itu benar, itu tidak pernah ada yang diturunkan ke anak turunan. Tapi kali ini dari saya diturunkan ke anak turunan. Apa bahayanya? Bahayanya adalah bahwa ini jurisprudensi. Jadi sewaktu-waktu siapapun yang salah bisa menggunakan putusan yang sudah disahkan di saya. Kemudian kita lihat bagaimana sih kejadiannya. Jadi sebetulnya Bluebird dulu pernah ditangkap, terdiri dari 4 kelompok pengusaha yang saling tidak mengenal, yang menyetorkan uang modal mereka, disetor bersama-sama. Tapi sejak 1982 satu persatu tergeser. Bisa dibayangkan, sudah menyetor modal tergeser pada saat Bluebird sudah jaya. Kemudian yang kedua juga demikian. Kalau yang ketiga caranya lain lagi. Itu dilakukan penganiayaan yang oleh pengadilan tidak diakui sebagai penganiayaan, yang dilakukan secara rame-rame terhadap pemegang saham yang pada saat itu berusia 74 tahun, wanita. Jadi 13 hari setelah bapaknya meninggal, anak dan istrinya dianiaya. Dianiaya oleh siapa? Oleh Purnomo, istrinya, anaknya, dan mantunya ikut juga menyaksikan, mantu yang sekarang sudah cerai. Lalu kita lihat lagi bahwa akhirnya setelah satu persatu digeser, jadi saya ini yang digeser terakhir yang lain sudah digeser, baru saya digeser. Entah karena apa, apakah ingin saya bekerja dulu atau barangkali karena saya masih saudara, itu tidak tahu. Tapi di sini akhirnya PT Bluebird Taksi dikuasai oleh Purnomo dan putra-putra kakak kandung saya, termasuk Indra Priawan yang beristri Nikita Willy, yang terkenal sebagai wisatawan mancanegara yang super hebat, super mewah. Sekarang kita lihat lagi
Bagaimana kan PT Bluebird? Apakah sah? Apa bisa menggugat? Di sini saya bawakan buktinya. Jadi PT Bluebird tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sebelumnya dulu terdaftar tahun 71, tiba-tiba tengah-tengah entah dengan cara apa dihapus. Hapus itu hanya bisa atas permintaan pemegang saham. Tapi kalau saya tidak pernah memberikan persetujuan untuk dihapus. Dan ini tiba-tiba dihapus, bisa kita lihat di sini. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan PT Bluebird Taxi tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah jelas sekali. Tapi kenapa kok bisa berlanjut? Mestinya kalau sudah tidak terdaftar, artinya ilegal. Belakangan baru dilegalkan kembali. Kenapa dibuat ilegal? Karena ada kepentingan, yaitu merek dagang mau dicuri dan sudah dicuri. Kemudian nama dipakai, padahal nama tidak boleh dipakai dengan nama yang milik. Ini kan PT Bluebird Taxi, didirikan PT Bluebird dan menggunakan semua fasilitas PT Bluebird. Kenapa bisa dilakukan? Karena perusahaannya dibuat ilegal. Tapi kenapa? Itu langkah pertama. Kenapa kok itu bisa tetap berjalan? Itu sudah suatu yang aneh. Kemudian kita lihat dari segi gaji. Gaji itu pada saat saya pada saat awal berdirinya, saya diminta untuk membantu dengan lengkap, membantu saudara-saudara kandung saya pria untuk bekerja, dan mereka tidak ikut bekerja. Itu riwayat awalnya. Dan jadi akhirnya saya tidak diberi gaji dengan alasan nanti anak-anak saya akan diberikan semua gaji, karena saya sekarang tanpa Bluebird kehidupan saya sudah berkecukupan. Memang saya ada beberapa pekerjaan sampingan. Jadi misalnya saya sekali-sekali ke luar negeri sebagai temporary mental health advisor WHO, terus sekali-sekali juga ke luar negeri sebagai vice president International Council on Alcohol and Addiction di Swiss. Jadi suami juga bekerja sebagai dokter. Jadi memang betul dari sudut itu saya wajar harus mengalah. Tapi seharusnya kan tetap diberikan gaji. Kenapa dijanjikan? Lalu dan bahkan awalnya tanpa posisi. Sejak 1986 akhirnya saya sudah tidak tahan lagi, mau mundur, diberikan posisi sebagai direktur. Tapi walaupun diberikan posisi, tetap tidak digaji. Tahun 2000 diberikan gaji. Saya pikir, oh sudah terjadi perdamaian. Ternyata itulah malapetaka bagi saya yang terjadi sekarang. Apa malapetakanya? Pada tahun 2013, seluruh gaji yang pernah saya terima harus dikembalikan. Ini putusan pengadilan sampai dengan putusan Mahkamah Agung. Apakah itu wajar? Apakah ada gaji yang harus diterima kembali, harus dibayar kembali? Kalau mau, kalau saya tidak berprestasi, pecat saja dari awal. Tapi apa buktinya bahwa saya tidak berprestasi? Sekarang sistem komputerisasi di Bluebird itu dibuat oleh saya, sistem program komputer. Lalu kalau memang betul saya tidak berprestasi, pecat saja, karena ini posisi yang terlalu berbahaya. Perusahaannya bisa hancur jika saya tidak bekerja dengan baik. Tapi dari banyak hal saya buktikan saya bukan orang yang tidak berguna dan merugikan pihaknya. Sehingga pada tahun 2013 ada seorang sekretaris direksi yang mengatakan saya kurang berprestasi. Berdasarkan itu seluruh gaji saya harus dikembalikan. Dan bukan hanya itu, anak-anak saya harus ikut menanggung. Karena apa? Karena suami almarhum, ahli waris harus ikut menanggung. Mana ada. Jadi ini kan suatu, kalaupun itu benar, itu sah, itu bukan prestasi, bukan hutang piutang. Tidak bisa anak turunan harus
membayar kembali. Berapa? 140 miliar. Jadi bisa dibayangkan betapa parahnya yang terjadi di pengadilan yang sangat konyol. Lalu kita lihat lagi kerugian nama baik. Apakah, coba kita di jalan tanya, apakah nama baik Bluebird jatuh? Apakah sekarang sudah bangkrut karena saya? Kan ternyata berkembang. Cuma saham saya sudah diambil. Jadi itu yang saya gugat juga di kepolisian dan sampai sekarang belum selesai. Lalu salah satu alasan lagi adalah bahwa Bluebird tidak diberi rekening oleh bank, nomor rekeningnya itu tidak ada. Kenapa? Tidak terdaftar kok. Lalu kenapa kok saya yang salah? Yang salah kan Bluebird, bukan saya. Kok saya harus membayar 100 miliar? Dari mana? Apakah ada bukti? Kan seharusnya ada bukti. Mencemarkan nama baik, bank juga memberikan bukti. Karena pencemaran nama baik, maka tidak diberikan nomor akun. Jadi di sini saya anggap sudah keterlaluan anehnya. Karir pribadi sudah saya korbankan demi untuk saudara-saudara, karena mereka pada saat itu masih melanjutkan sekolah, sedangkan saya sudah lulus. Karena saya proses sekolahnya lebih cepat daripada mereka. Saya proses di SMA saja saya juga loncat sehingga lebih cepat selesai. Jadi di sini yang terjadi adalah air susu dibalas dengan air tuba. Tadi sudah saya persoalkan putusan pengadilan, juga nama baik, lalu nomor rekening tadi sudah. Sekarang kita kembali teguran eksekusi. Ini saya juga bawa buktinya. Karena ini juga semuanya aneh. Siapa bisa percaya sih kalau saya tidak memberikan bukti? Jadi ini eksekusi. Surat panggilan teguran, ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sini ditulis telah memanggil dengan resmi kepada ahli waris dari almarhum Dudung Abdul Latif, yaitu suami, yaitu anak saya, dua-duanya dipanggil. Kok lucu? Apakah pernah terjadi? Apakah di kemudian hari nanti siapa yang dihukum mati, anak turunannya bisa ikut dihukum mati? Karena di sini juga ini jurispruden, ini apa ya? Putusan Mahkamah Agung boleh dipakai oleh orang lain. Misalnya saya mau mengambil harta orang lain, saya beritahukan, saya kemudian kebetulan perusahaan saya, direkturnya kita persoalkan saja sampai semua harta harus dikembalikan. Kan itu juga terlalu aneh gitu. Tapi inilah yang terjadi.